Selamat hari Minggu adik-adik JKM. Bagaimana kabar kalian hari ini? Wah, Kakak Maya harap kabar kalian hari luar biasa ya, penuh sukacita pasti ya. Nah, adik-adik di hari Minggu ini, Kak Maya yakin kalian pasti menunggu hari ini, menunggu mendengarkan firman Tuhan, karena firman Tuhan adalah sumber dari pengetahuan untuk kehidupan kita. Nah, adik-adik, setiap dari kita pasti kan memiliki keinginan ya. Wah, keinginan itu bukan sebuah kesalahan ya, sama ya. Dalam firman yang Kak Maya bacakan hari ini, ada sebuah bangsa yang memiliki keinginan juga. Nah, sebelumnya beberapa minggu yang lalu, waktu kalian sekolah minggu dengan Kakak Maya, pasti kalian masih ingat nih, bangsa yang dibawa keluar dari tanah Mesir oleh Tuhan. Siapa bangsa itu? Betul sekali, bangsa Israel. Adik-adik, setelah keluar dari tanah Mesir ya, bangsa Israel ini walaupun di padang pasir, Tuhan berikan tiang awan dan tiang api untuk menyertai mereka supaya mereka dapat melakukan perjalanan mereka. Nah, bukan hanya itu saja, bahkan Tuhan juga memberikan mereka roti dari surga. Wah, roti dari surga, bagaimana ya rasanya? Pasti enak sekali. Tidak ada yang jual di daerah Tangerang Selatan. Nah, adik-adik, Tuhan memberikan mereka roti dari surga. Mereka tidak perlu lelah-lelah ya menanam gandum, tidak perlu. Tapi adik-adik, disayangkan sekali, ada beberapa orang dari bangsa Israel itu mengeluh. Mereka ingin sekali makan daging seperti yang mereka makan di Mesir. Nah, firman ini ada di Bilangan pasal 11. Kak Maya bacakan untuk kalian. Bilangan pasal 11 ayat 5 dan 6. Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun dan semangka, bawang pre, bawang merah dan bawang putih. Tapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, adik-adik, bangsa ini menggerutu. Mereka mengingat betapa enaknya makan ikan, makan bawang pre, tetapi di sana mereka ditindas. Nah, walaupun Tuhan sudah menyediakan makanan untuk mereka, nah, walaupun Tuhan tidak suka ya pada hal itu, tapi Tuhan berjanji akan memberikan mereka makan daging, adik-adik. Nah, Tuhan meminta mereka untuk menyiapkan diri dulu sebelum mereka menikmati berkat yang Tuhan berikan. Di ayat ke-19, Tuhan berfirman, bukan hanya 1 hari kamu akan memakannya, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari. Tetapi genap sebulan lamanya sampai keluar dari dalam hidungmu dan sampai kamu muak karena kamu telah menolak Tuhan yang ada di tengah-tengah kamu dan menangis di hadapannya dengan berkata, untuk apa kita keluar dari Mesir. Nah, walaupun adik-adik, walaupun bangsa Israel ini ya menggerutu ya, padahal Tuhan telah berikan roti, Tuhan tetap menyayangi mereka. Tuhan sabar dan memaafkan bangsa Israel yang tidak taat kepada Tuhan dan malah mengingat ketika mereka berada di Israel. Nah, sebagai anak-anak Tuhan ya, kita harus bersyukur punya Tuhan yang panjang sabar, yang menyayangi kita, yang mengampuni dosa-dosa kita, ya kan? Nah, oleh sebab itu apa yang dapat kita lakukan? Kita bisa meniru karakter Tuhan yang sabar. Nah, di masa-masa pandemi ini ya, kita harus bertemu hanya dengan orang di rumah, hanya dengan papa, hanya dengan mama dan adik. Nah, salah satu hiburan yang mungkin kita gunakan
handphone untuk main game. Nah, adik-adik ini kakak saya yakin ya, banyak yang belum mempunyai HP sendiri, harus bergantian dengan adiknya untuk memainkan, atau harus gantian dengan kakaknya, atau harus menunggu ketika mama atau papa tidak menggunakan. Nah, maka dari itu kalian harus belajar untuk bersabar ya, menunggu giliran. Yang kedua, adik-adik, kita diingatkan ya, kita harus bersyukur kita punya Allah yang panjang sabar. Nah, caranya bagaimana? Ketika kita boleh mengalami suatu hal ya, ataupun melakukan perintah Tuhan, walaupun agak susah begitu ya, kita nggak boleh nih yang namanya menggerutu. Menggerutu apa sih? Nah, melakukan perintah Tuhan itu dengan mengeluh ya, nggak boleh ya. Kita harus bersyukur ya, punya Allah, punya Tuhan seperti Tuhan kita. Nah, yang ketiga, kita harus bersyukur juga dengan cara bagaimana kita tetap berdoa ya sepanjang waktu ya, membaca Alkitab supaya kita tahu apa yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Oke? Maya yakin kalian pasti mau dan berusaha ya. Nanti kita sama-sama ya. Oke, good. Oke, itu saja. Nah, untuk ayat hafalan hari ini, kita mau seperti Tuhan Yesus, ya kan? Seperti Tuhan kita, ya. Sabar. Oleh sebab itu, ayat hafalan kita hari ini terambil dari Amsal 19 ayat yang 11a. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Kak Maya ulang lagi ya. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Oke. Jangan lupa ya, dihafalkan ya. Nah, adik-adik, kalau begitu kita mau berdoa dulu ya. Kita mau minta Tuhan supaya kita boleh menjadi anak yang sabar dan kita menjadi anak yang taat ya. Mari kita berdoa. Allah yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar di hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan, kami boleh ya Tuhan menjadi anak-anak ya Tuhan yang memiliki karakter sabar ya Tuhan dalam menghadapi hari-hari kami. Tuhan juga tolong ya Tuhan, sertai kami ya Tuhan, supaya kami juga menjadi anak yang taat melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dengan penuh sukacita. Tuhan, hamba juga berdoa ya Tuhan untuk anak-anak kelas tengah. Tuhan berkati mereka ya Tuhan. Tuhan berikan kesehatan. Tuhan juga berikan sukacita mereka ya Tuhan selama menghadapi sekolah online ini. Tuhan, sebentar kami akan lanjutkan aktivitas kami. Tuhan berkati setiap aktivitas kami. Bolehlah kami Tuhan lakukan segala aktivitas ini hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan berucap syukur. Haleluya, amin. Oke, adik-adik, sampai di sini ya pertemuan kita di sekolah minggu hari ini. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye. Tuhan Yesus berkati.